Marco malah tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Bimardi. Tidak ada rasa kasihan ataupun rasa bersalah sedikit pun yang terlihat dari wajahnya. Keponakanmu saja yang bodoh. Dia terlalu terpesona oleh ketampananku dan akhirnya aku mendapatkan apa yang aku mau. Dan karena dia berusaha menjadi so pintar, maka kalian semua harus mendapatkan akibatnya. Aku paling tidak suka jika ada yang membuat loli aku kecewa, dan wanita ini sudah membuat dia kehilangan perusahaan yang menjadi kebahagiaannya. Maka jangan pernah berharap kalau kalian akan hidup tenang, ucap Marco penuh kebencian. Oh, jadi kamu melakukan semua kegilaan ini hanya untuk perempuan itu? Ucap Dania sambil terkekeh. Tentu saja, aku sangat mencintainya. Jadi aku akan melakukan apapun yang dia minta, sekalipun harus melenyapkan seluruh manusia di muka bumi ini, ucap Marco dengan sombongnya. Dania kembali terkekeh mendengar apa yang diucapkan oleh Marco. Kamu itu sungguh sangat bodoh dan juga mengerikan. Untung saja mataku cepat terbuka dan menyadari kalau kamu itu laki-laki yang tidak pantas untuk dicintai. Bahkan menurutku, Holly tidak benar-benar mencintaimu. Kamu hanya dimanfaatkan saja, ucap Dania. Wanita itu sebenarnya tidak tahu apakah Holly mencintai Marco atau tidak. Dia hanya ingin mempengaruhi pikiran laki-laki itu saja. Tutup mulutmu dan jangan pernah berkata sesuatu yang buruk tentang Holly, atau aku akan membuat kamu bungkam untuk selamanya. Marco benar-benar terlihat marah. Aku tidak takut padamu. Yang jelas aku tidak akan membiarkan apa yang ayahku tinggalkan untukku akan menjadi milik orang lain. Apalagi manusia tidak berguna sepertimu. Dan juga wanita yang tidak tahu malu seperti Loli itu. Dania sama sekali tidak takut walau Marco sudah memperlihatkan wajah sangarnya kepadanya. Wanita kurang ajar. Marco mengayunkan belati yang dia pegang ke arah Dania. Tapi tangan laki-laki itu terhenti saat ada tangan kekar mencekalnya. Aku pernah bilang kepadamu untuk tidak mengganggu Dania lagi, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Jadi sekarang rasakan olehmu akibatnya, ucap David sambil memelintir tangan Marco hingga belatinya yang ada di tangan laki-laki itu jatuh. Lelaki itu datang di waktu yang tepat, selalu menjadi pahlawan untuk Dania. David pun lalu menendang tubuh Marco bertubi-tubi hingga lelaki itu tersungkur di lantai. Dasar anak buah bodoh, kenapa kalian hanya diam saja? Teriak Marco pada anak buahnya yang sejak tadi hanya dia menonton. Dia dipukuli oleh David. Dua lelaki itu pun menyerang David, tapi David tidak mengimbangi gerakan dua laki-laki itu dengan gerakan gesitnya. Bahkan lelaki itu pun berhasil menyerang kedua laki-laki itu balik dan membuat mereka berdua jatuh di lantai. Dasar tidak berguna, umpat Marco lalu berdiri dan kembali menyerang David. David terhuyung ke belakang saat tendangan Marco mengenai perutnya. Sedangkan di luar rumah kosong itu pun terjadi bentrokan antara anak buah Marco dan juga anak buahnya David. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerah? Ejek Marco setelah berhasil menendang David. Kamu salah. Aku tidak pernah mengenal kata menyerah, apalagi memberi pelajaran kepada laki-laki yang tidak berguna sepertimu, ucap David semakin membuat Marco murka. Brengsek, dasar lelaki sialan. Kalau bukan karena kamu yang ikut campur, mungkin wanita sialan ini tidak akan keluar dari rumah Alex selamanya dan tidak akan merusak rencanaku, ucap Marco sambil terus menatap bengis ke arah David. Apa kamu kira manusia yang jahat itu akan menang selamanya? Kamu salah. Kejahatan akan selalu menang, tapi itu hanya dalam dunia drama. Dalam dunia nyata, pasti kejahatan akan kalah. Entah itu sekarang atau hari esok. Jadi bersiaplah, ucap David. Tidak usah banyak bacot, terimalah ini, ucap Marco sambil mengambil belati di lantai dan menusukkannya kepada David. David, pekik Shirley dan juga Dania bebarengan. Dan untung saja David berhasil menghindar dan menendang Marco hingga lelaki itu kembali tersungkur. Bangun kamu, kita tentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, ucap David. Marco bangun.
dan dia langsung menarik tangan Dania dan menodongkan belati yang dia pegang ke leher Dania. Tapi terkejut saat melihat adegan yang ada di hadapannya itu. "Lepaskan dia, laki-laki sialan!" teriak David. "Tidak akan," ujar Marco lalu menyeret Dania menuju ke arah berkas yang tidak jauh dari tempat dia berdiri. "Cepat tanda tangani surat ini sekarang," bentak Marco kepada Dania. Tiba-tiba Marco berteriak kesakitan saat gigi runcing Dania menggigit tangannya dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya, belati yang Marco todongkan ke leher Dania tadi terlepas dari tangan Marco. Walau leher wanita itu terlihat sedikit terluka akibat goresan belati yang dipegang oleh Marco. "Jangan bergerak!" Tiba-tiba beberapa orang polisi pun masuk ke dalam ruangan itu dan langsung menangkap Marco di hadapan mereka semua. "Apa salahku, Pak? Kenapa aku ditangkap?" tanya Marco terus berpura-pura tidak tahu. "Kamu ditangkap atas dugaan penculikan Nyonya Marni dan juga atas tuduhan penculikan dan juga pembunuhan," ujar polisi tersebut sambil memborgol tangan Marco dan membawanya pergi dari tempat itu. "Awas kalian semua, aku tidak terima dengan semua ini." Lelaki itu masih saja mengancam walaupun sudah hancur. Bimarni memeluk Dania dengan erat. Wanita parubaya itu menangis saat melihat darah keluar dari leher Dania yang tergores oleh belati. Lalu wanita itu pun menyobek jilbab yang dipakai untuk mengelap darah yang mengalir dari leher keponakannya itu. "Bibi tidak menyangka kalau Marco bisa sejahat itu, Nak," ucap Bimarni sambil terus mengelap darah yang keluar dari lehernya Dania. Ada rasa sedih yang tidak bisa dia ungkapkan saat ini. "Sudah, Bi, aku tidak menyesal atas apa yang dia lakukan padaku. Aku hanya tidak habis pikir, bagaimana bisa dia melenyapkan paman dengan begitu kejamnya." Dan ia mengingat kembali kata-kata Marco yang begitu tega melenyapkan pamannya. Bimarni menangis terseduh saat mengingat suaminya yang telah tewas di tangan menantu yang seharusnya melindunginya. Tapi kenyataannya, Marco malah tega menyakiti dan melenyapkannya dengan begitu keji. "Kamu tidak apa-apa kan, Dan?" tanya David. Dia terlihat sangat khawatir kepada keadaan Dania. Itu tergambar jelas di mata lelaki tampan tersebut. "Aku tidak apa-apa," ucap Dania sambil berusaha tersenyum manis ke arah David. "Baiklah, ayo kita pulang," ajak David dan langsung diikuti anggukan oleh Dania dan juga Bimarni. Wanita parubaya itu menatap David tidak berkedip. Ada harapan yang terlihat dari pandangan wanita itu pada David. Jelas, kalau wanita itu berharap David bisa membuat Dania bahagia setelah ini. Mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumahnya Dania. David terus tersenyum sepanjang perjalanan. Lelaki itu bahagia karena bisa melindungi orang yang dia cintai. Dia juga sedang senang karena sudah memenuhi janji pertamanya pada Dania. "Setelah ini, kamu harus menggugat cerai laki-laki itu, Dan," ucap Bu Marni. Dania tersenyum, lalu dia pun memeluk pipinya. "Aku dan Marco sudah bercerai, Bi," jawab Dania. "Benarkah?" Bu Marni terkejut dengan apa yang dikatakan oleh keponakannya. Dania mengangguk pelan, sebagai tanda membenarkan apa yang dia ucapkan tadi. "Soal Marco sudah lewat, Bi. Sekarang Bibi tinggal mempersiapkan pernikahan Dania dengan laki-laki lain yang jelas sangat mencintainya. Bahkan dia dulu sempat nangis dan membuat kita khawatir sewaktu ditinggal nikah Dania," celetuk Sally sambil melirik ke arah David. David memejamkan matanya ke arah Sally. Walau apa yang dikatakan sahabatnya itu adalah sebuah kenyataan, tapi tetap saja itu membuat dia malu. "Apakah kamu sudah mempunyai calonnya, Nak?" tanya Bimarni. Dania tidak menjawab, tapi ekor matanya melirik ke arah David. Lalu wanita cantik itu pun menundukkan wajahnya malu-malu. Melihat tingkah Dania, Bu Marni sudah bisa menebak siapa laki-laki yang dibicarakan oleh Sally.
Wanita parubaya itu tersenyum. Dia tidak salah jika menaruh harapan kepada laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Sementara itu Loli yang mendengar kalau Marco tertangkap polisi pun segera menghubungi Alex. Halo, ada apa sayang? Kangen ya? Kangen sih ya, tapi ada hal penting yang akan aku sampaikan. Marco ditangkap polisi. Dasar laki-laki bodoh, melakukan pekerjaan seperti itu saja dia tidak becus. Memang dia itu tidak berguna kok. Terus kenapa kamu masih di rumah? Kenapa kamu tidak melihat keadaan pangeran pujaan hatimu itu? Dia pasti sudah menunggu kedatanganmu kan? Pangeranku adalah kamu. Baiklah sayang, tapi lebih baik kamu temui dia. Aku juga ada urusan penting setelah ini, jadi tidak bisa bicara banyak. Baiklah, kalau kamu yang meminta, pasti aku akan pergi. Baiklah, aku juga akan pergi sekarang. Alex langsung memutuskan panggilannya secara sepihak. Sebenarnya lelaki itu tidak ada urusan penting seperti yang dia katakan kepada Loli. Dia hanya akan menemani gadis pergi berbelanja. Loli pun menyambar kunci mobilnya dan melajukan menuju kantor polisi. Sebenarnya dia begitu malas untuk pergi, tapi dia ada tujuan khusus hingga dia memutuskan untuk pergi. Mobil yang Loli tumpangi sudah sampai di depan kantor polisi. Wanita itu pun segera masuk dan mencari keberadaan Marco dari polisi juga. Dan tidak berapa lama Marco pun datang dan langsung memeluk Loli. Kenapa kamu lama sekali sayang? Apa kamu tidak khawatir dengan keadaanku? Protes Marco pada istrinya itu. Loli memutar bola matanya jengah, dan wanita itu pun tidak menyambut pelukan dari laki-laki yang sudah mengorbankan segalanya demi membuatnya bahagia. Marco mengernyitkan dahinya saat merasakan kalau Loli tidak menyambut pelukannya. Lelaki itu pun melepaskan tubuh istrinya itu dari pelukannya. Kenapa? Apa kamu marah pada aku karena aku gagal? Tanya Marco sambil menatap manik mata wanita yang sangat dia cintai itu. Jujur iya, tapi mau gimana lagi? Semuanya udah terjadi. Ucap Loli. Lalu duduk di kursi yang ada di sampingnya. Marco pun mendekati istrinya. Cepat hubungi pengacara untuk mengeluarkan aku dari sini. Setelah itu kita susun rencana yang matang untuk membalas mereka semuanya. Ucap Marco terlihat geram. Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan saat ini, dan jangan libatkan aku. Aku juga akan melakukan apa yang aku inginkan, karena rasanya aku sudah tidak bisa lagi bersama dengan laki-laki yang tidak berguna sepertimu. Ucap Loli dengan entengnya, seperti tertimpa batu yang sangat besar. Itu yang Marco kini rasakan. Lelaki itu merasa tak percaya dengan apa yang didengarnya saat ini. Kamu tidak usah bercanda sayang, ucap Marco sambil tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Loli melepaskan genggaman tangan Marco dan menatap ke arah wajah laki-laki yang masih berstatus suaminya itu. Aku tidak bercanda, aku sangat serius. Aku ingin kita berpisah, ucap Loli. Marco semakin terkejut dan juga terpukul saat mendengar perkataan dari istrinya itu dengan jelas. Tapi apa alasannya? Apa karena aku di penjara dan kamu berpikir aku udah tidak berguna seperti itu? Marco sedikit meninggikan suaranya pada wanita yang ada di hadapannya itu. Ya, itu salah satunya. Tapi alasan utamanya adalah aku udah tidak mencintai kamu lagi. Aku mencintai orang lain saat ini, ucap Loli. Lagi dan laki-laki itu sangat terkejut mendengar perkataan dari istrinya itu. Siapa lelaki itu? Berani sekali dia mengganggu milikku, tanya Marco sambil menatap Loli penuh amarah. Yang jelas dia lebih segalanya daripada dirimu. Lebih ganteng, lebih perkasa, dan yang penting dia juga lebih kaya, ucap Loli tanpa ada rasa bersalah sedikit pun kepada lelaki yang udah mengorbankan segalanya demi menuruti keinginannya. Siapa dia? Marco mencengkeram lengan Loli hingga wanita itu kesakitan. Lepaskan aku, ucap Loli sambil meringis kesakitan.